Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nuraini. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel Nuraini Atifah. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar akhlak terpuji kepada sesama, yaitu ada 4. Yang pertama ada husnuzon, yang kedua ada tawadu, yang ketiga tasamu dan ta'awun. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu husnuzon. Husnuzon secara bahasa artinya prasangka baik atau dugaan baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap berprasangka, perkiraan atau dugaan baik terhadap sesama. Jadi kita sebagai manusia harus mempunyai sifat husnuzon dan tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain atau kepada sesama. Contoh husnuzon dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada bukti-buktinya. Contohnya kita jangan sembarang menuduh kepada teman kita, misalkan kalau lagi di sekolah. Itu artinya kita menuduh atau bermaksud untuk menyudutkan orang tersebut tanpa ada buktinya bahwa kita telah menyudutkan, dia telah mengambil barang kita. Itu tidak boleh ya teman-teman. Yang kedua adalah tawadu, yang artinya secara bahasa rendah hati, sedangkan secara istilah adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Lawan kata sifat tawadu adalah takabur, yang artinya adalah takabur sifat yang paling dibenci oleh Allah, artinya merasa orang tersebut paling benar, paling bagus, bisa disebut juga dengan sombong. Maka kita sebagai manusia harus menjauhkan dari sifat takabur atau sombong. Selanjutnya itu adalah contoh perilaku tawadu. Yang pertama adalah rendah hati meski terpandai. Jangan selalu membanggakan diri sendiri, mentang-mentang kita itu pintar, itu tidak baik. Yang kedua adalah kaya tetapi lebih suka hidup sederhana. Yang ketiga adalah menghormati kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu adalah tasamu. Secara bahasa artinya tenggang rasa, saling menghormati, sedangkan secara istilah artinya sikap saling menghormati atau toleransi antar sesama manusia. Contoh perilaku tasamu, yang pertama menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Yang kedua adalah menjaga kerukunan antar umat beragama agar terwujud persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah tidak mengganggu ketenangan tetangga. Kita sebagai manusia harus wajib untuk melaksanakan dari perilaku tasamu ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah ta'awun. Secara bahasa artinya tolong menolong, sedangkan secara istilah adalah saling tolong menolong, gotong royong, bantu-membantu antar manusia. Jadi jika kita sudah terbiasa menerapkan sifat ta'awun dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan senantiasa peduli terhadap kesulitan orang lain dan berusaha sedapat mungkin untuk menolongnya. Contoh perilaku ta'awun, yang pertama meringankan beban hidup antar sesama, yang kedua mengunjungi pada saat sakit atau terkena musibah, yang ketiga adalah bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu teman-teman, bagaimana penerapan akhlak terpuji tersebut dalam COVID-19 ini? Contohnya dari perilaku husnuzon, kita selalu berprasangka baik bahwa musibah COVID-19 adalah bentuk ujian dari Allah yang nantinya akan ada hikmahnya. Yang kedua adalah tasamu, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang yang terkena virus. Misalnya kita menolak pemakaman jenazah yang meninggal karena virus corona, itu tidak baik ya. Yang ketiga adalah dari contoh ta'awun, kita membagikan masker kepada orang yang membutuhkan, membagikan sembako, terus menjadi relawan dalam upaya pencegahan COVID-19. Baik teman-teman, untuk tugasnya kalian mengerjakan buku paket halaman 139 yang bagian B nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Apabila telah selesai, langsung kirim jawabannya di grup ya teman-teman. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya.